Apa yang harus dipersiapkan kalau misalnya nih, let's say teman-teman juga pengen bikin bisnis F&B lah kita bilang gitu. Kalau buat aku mental sih Kak, karena Mental. bisnis makanan emang bisnis yang paling gampang kelihatannya karena semua orang bisa kan bikin Betul, makanan. Terus aku jadinya penasaran banget nih, kalau misalnya USP-nya, kita ngomongin soal USP dari si Oshimut ini tuh apa sih sebenarnya? Lebih ke kalau misal dessert mungkin akan, kalau kita bilang yang terlalu beda gitu mungkin agak nggak masuk akal ya Kak. Tapi mungkin lebih ke kita menjamin aja sih. Harapan kamu untuk Oshimut di 1-2 tahun ke depan tuh apa sih? Mungkin kalau dari aku sendiri pengennya ya penjualannya lebih naik lagi, lebih dikenal orang-orang juga. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Hai 99ers, balik lagi barengan sama Sevia Dara di MBU Memang Butuh Uang. Hari ini yang spesial, gue kedatangan cewek-cewek cantik yang ternyata tuh punya bisnis. Bisnisnya adalah bisnis makanan, bisnis brownies, bisnis cookies. Hari ini kita ketemuan barengan sama Angie dan Yosi. Hai Kak. Aman. Sudah langsung ke record. Aman. Itu biasa kebiasaan musisi harus keluar dari zona. Benar. Tapi kalau sama Angie aku udah sempat ketemu ya kan. Bener. Kamu tuh adik kelas aku di SMP. Ya oh kan? iya. Nah, terus udah kayak gitu dia adalah seorang musisi yang gue nggak tahu nih kenapa tiba-tiba dia jadi bisnis. Bisnis woman. Nah, kalau Yosi memang ternyata suka bisnis. Iya, suka masak sih Kak. Oh, suka masak. Iya, jadinya pengen orang-orang tuh cobain masakan aku gitu. Cailah. Nih, jadi kalau misalnya nanti ada calon suaminya Yosi ya, tenang aja. Makanan udah bisa diandalkan nih ibu-ibu dapur ini ya. Oke. Tapi aku pengen tahu deh sebenarnya kalau dari Angie sendiri atau Yosi sendiri tuh memang backgroundnya suka bisnis kah atau gimana? Kenapa bisa kita tercipta si Oshimut ini? Oshimut ya pronunciasinya ya? Betul. Oke. Gimana awal tercipta si Oshimut ini? Dari Angel dulu atau Yosi dulu? Boleh. Dari mana aja? Oh, dari mana aja boleh. Yosi dulu. Kalau dari aku sendiri, basicnya aku emang suka bikin kue, terus suka masak dari sekolah gitu. Terus masuk ke bisnis jurusan bisnis ini di BINUS, akhirnya mikir bikin bisnis apa nih ya gitu. Terus juga emang basicnya keluarga aku bisnis semua, entrepreneur semua. Tapi jadi, bidangnya makanan? Enggak, bidangnya justru enggak makanan. Mama di pertanian, papa tuh lebih di onderdil mobil. Jauh kan dari jauh, makanan. Ya. Iya. Lini bisnis mana lagi yang bisa kita dapatkan nih? Gitu. Iya, terus jadinya kepikiran kayaknya mulai bisnis aja deh gitu. Sekalian emang wajib juga dari kampusnya seperti itu. Oke. Kamu tuh dipanggilnya Angel atau Angie gimana? Nama asli aku Angel, tapi biasanya dipanggil Angie. Biasanya dipanggilnya Angie. Yeah. Soalnya aku tahu dia tuh Angie. Iya. Orang-orang panggil Angie. Angie emang. Nah, kalau Angie gimana? Kalau aku tuh dari dulu emang pengen masuk dari pas SMA, pengen masuk ke jurusan seni Kak. Aku tuh suka ngedit, terus suka fotografi kayak gitu. Tapi kemarin tuh emang dari keluarga nyuruhnya ke bisnis, komunikasi gitu. Akhirnya aku sempat masuk manajemen Unpad tapi pindah ke BINUS akhirnya. Terus udah sih, aku tuh tadinya emang pengen bikin bisnisnya tuh ke fashion, soalnya aku suka ngedesain. Iya. Tapi karena aku tuh sama Yosi tuh 6 semester temenannya. Barengan terus sampai kelasnya sama terus Kak. Padahal kelas tuh diacak kan, tapi kita dapetnya sama terus Kak. Sampai kayak, ih kok dapetnya emang jodohnya gitu. Iya, emang jodohnya. Iya. Terus udah akhirnya kita dari awal tuh tugas-tugas bisnis, biasanya kan sama dosennya disuruh buat bisnis ala-ala ya, bisnis idea gitu. Iya. Terus karena Yosinya emang udah ada bisnis dari 2023 yang Oshimut ini, akhirnya karena kita satu kelompok, jadi kita tuh selalu barengan Oshimut. Akhirnya sampai akhir aja terusin. Iya, jadi tadinya tugas kuliah aja yang kayak bikin idea bisnis. Terus kita bawa nama Oshimut ini dari semester 2 ya kita bareng. Iya. Terus jadinya pas semester 6 disuruh bikin tim, ya udahlah bareng aja gitu. Udah keseringan. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Terus sebenarnya Oshimut ini tuh apa artinya? Ini kayak bahasa-bahasa Jepang ya sebenarnya kalau dari aku lihat ya. Kalau jujur dari aku sendiri, aku yang bikin nama Oshimut ini. Nah, awalnya Oshimut ini tuh
Oishi, terus sama mood. Jadi kayak enak dan bikin mood. Bikin mood. Selain itu, nama aku kan Yosi Camelia Mujono. Nah itu tuh gabungan Osi Mood itu. Jadi kayak ada 2 gitu. Jangan-jangan kamu namanya Yosi dipanggilnya Oci. Enggak. Oh, enggak. Iya. Jadi digabungin lah. Iya digabungin sama juga mikir kayak apa ya yang kayak gambarin enak dan kayak bikin mood gitu. Terus ambil dari kata Oishi sama mood terus sama Yosi Camelia Mujono ini gitu. Berarti salah satu alasannya kenapa bikin bisnisnya adalah F&B atau brownies terus cookies yang gitu-gitu karena memang kamu suka baking gitu. Betul. Dan Angel suka ngedesain gitu. Jadi marketingnya Angel sih. Jadi ngurusin feeds Instagram terus kayak online marketing digitalnya tuh sama Angie gitu. Iya betul. Oh, oke pantesan nih 2 ini ya Instagramnya estetik juga ya. Anak-anak ini ya. Ya. Oke. Terus timnya kan berdua nih. Betul. Memang udah ada porsinya kayak Yosi yang baking terus Angie yang marketingin atau memang kadang suka bareng-bareng gitu atau gimana sih? Kadang tergantung ya. Iya tergantung event segala macam kondisi juga gitu. Jadi kadang Angel bantuin juga kayak produksi juga, terus packaging segala macam. Kadang kita bantuin marketing bareng-bareng juga. Jadi emang semuanya dikerjain bareng-bareng aja sih. Tim aja gitu Iya. ya. Berarti kamu jadi belajar untuk masak kue dong. Iya sih Kak. Sejujurnya aku nggak bisa masak sih. Sejujurnya Sejujurnya awalnya nggak sebelum bisa. bikin bisnis ini. Iya, cuman Yosi keren banget sih. Kayak dia emang passionnya masak. Jadi kayak nggak terbebani ya buat bisnis juga. Enggak sih. Awalnya sukanya cuma masakin orang-orang yang disayang doang Kak sebenarnya. Masakin orang-orang yang disayang berarti Iya. ada cinta di dalamnya ya. Betul, makanya jangan lupa cobain Osi Mood. Iklan. Iklan nggak apa-apa. Tapi berarti mungkin dari Angie juga Yosi bisa belajar desain, dari Yosi juga Angie bisa belajar baking gitu Betul. ya. Iya. Sejauh ini menunya ada berapa? Menunya sih kita sempat rebranding juga kan Kak. Tadinya awalnya kita konsepnya tuh lucu yang imut yang warna pink gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, target marketnya malah tiba-tiba selama kita jualan itu orang tua Kak. Mereka butuh buat kayak lebaran, Imlek, Oh Natal. berarti sebenarnya bisa aku Iya. pesan ketika mau lebaran gitu bisa? Oh bisa, iya. Bisa banget. Bisa banget Kak. Kemarin kita lumayan sih di lebaran. Nah jadinya kita rebranding. Tadinya kuenya tuh yang kayak cheesecake, whole cake gitu. Awalnya cheesecake, sebelum cheesecake. brownies, cookies gitu. Brownies sih ada, cuman kita ada cheesecake dan lain sebagainya yang kayak kue-kue lucu gitu. Tapi ternyata yang laku malah kayak nastar. Terus browniesnya juga brownies yang tipe yang formal gitu loh Kak, Iya, yang iya, kayak iya. rapih gitu. Jadinya kita Yang kayak rapih, bener, Iya, yang aku kayak sama banget. rapih yang kayak tipe-tipe yang klasik, gak macam-macam. Fudgy gitu bukan? Iya, fudgy tetap. Terus jadinya produknya kalau sekarang sih paling kue kering, terus sama brownies, terus cookies juga masih sih. Nah aku tuh penasaran, kalian kan bikin bisnis kayak gini tuh bareng-bareng berdua itu modalnya dari mana sih awalnya? Butuh modal besar nggak sih untuk bikin bisnis ini? Modalnya lumayan. besar sih dan jujur aja dari orang tua sih Kak. Orang tua dulu. Iya. Berarti orang tua juga sama-sama support untuk Iya, bikin kita berdua iya. bisnis gitu. Terus reaksi pertama orang tua atau orang terdekat pas kalian mau bikin bisnis tuh gimana? Wih gaya banget gitu. Iya, bener kayak Gaya banget. biasanya juga anak manja gitu, iya. Emang bisa gitu. Oh pasti keluar ya pertanyaan itu Masih emang ada. bisa Emang gitu, pasti bisa keluar ya. gitu, skeptis mereka. Apa yang harus dipersiapkan kalau misalnya nih let's say teman-teman juga pengen bikin bisnis F&B lah kita bilang gitu. First thing firstnya apa yang harus kita siapin sih sebenarnya? Pertama kalau buat aku Kak, mental sih Kak, karena Mental. bisnis makanan emang bisnis yang paling gampang kelihatannya karena semua orang bisa kan bikin Betul, makanan. Tapi itu bisnis yang menurut aku susah karena satu makanan tuh bisa basi. Terus juga karena Iya, banyak wis. yang bisa bikin, jadinya ininya Banyak banyak pesaing nih, ya. pesaingnya juga banyak. Terus uniqueness-nya juga kita harus pikirin. Terus juga banyak dari segi yang kayak sama ini sih. Secara kita bisa stabil di rasanya, di kualitasnya. Kadang kan ada Konsistensinya. konsistensinya. Kadang kan kita ada moodnya juga lagi jelek kan Kak. Iya. Itu Dan ngaruh ya banyak. sebenarnya. Ngaruh banget Kak, kuenya ikut jelek Kak. Sumpah, aku Terus gak kalau bohong. misalnya ada yang waste nih, misalnya Iya. kayak, gagal lagi nih bikinnya itu biasanya dikemanain sih? Ya udah, bikin yang baru tuh biasanya ngeluh nangis. ke aku sih Kak. Dia nangis tiba-tiba kayak, Nangis. Angie ini sumpah ini kayak kuenya udah rusak banget, jelek, penyok. Iya, Ya udah kayak- sabar.
Oh jangan-jangan kamu Virgo ya, perfeksionis ya? Aku Aries. Oh kamu Aries? Iya. Ampun, kenapa gua bertemu lagi dengan orang-orang Aries? Gak bercanda. Oke. Berarti kan maksudnya ada waste-nya nih. Nah, itu yang Betul. pertanyaan aku, waste-nya itu entah karena basi atau mungkin entah karena gagal dan lain-lainnya. Itu tuh dikemanain? Kamu makan sendiri kah? Kalau yang nggak basi ya, kalau yang basi mah ya udah pasti Iya, dibuang iya. ya. Itu kalian makan sendiri kah atau dibagi-bagiin ke Paling keluarga kan? dibagi-bagiin ke teman-teman gitu paling. Terus juga kadang kalau misal waste gitu, nah itu sih Kak tantangannya, paling kita gimana caranya harus nutupin modal lagi Iya, kan. nah itu dia Nah, kan. iya. Nah paling kalau makanan makanya marginnya itu harus 2 kali lipat dari si modalnya, karena worst case-nya itu tidak laku, jadi kita bisa nutupin yang nggak lakunya seperti HPP-nya itu. gede nggak sih untuk bikin kayak? Lumayan banget sih Lumayan Kak, ya? iya. Ya tergantung bahannya nggak sih? Tergantung premium bahannya, atau enggak betul, iya. Ya? Dan Tapi so dijamin, far lumayan, dijamin. dijamin Dijamin bahan-bahannya banget. premium. Betul. Premium, high quality. High Betul. quality Harganya ya. juga affordable ya Betul. dibanding sama yang lain. Terus aku jadinya penasaran banget nih, kalau misalnya USP-nya, kita ngomongin soal USP dari si Oshimut ini tuh apa sih sebenarnya? Apa sih yang ngebedain antara Oshimut tuh dengan brand-brand lainnya? Unique selling product ya. Lebih ke kalau misal dessert mungkin akan, kalau kita bilang yang terlalu beda gitu mungkin agak nggak masuk akal ya Kak. Tapi mungkin lebih ke kita menjamin aja sih, soal misal kalau customer ada komplain, kita bisa kayak oke, balikin aja nggak apa-apa, kita ganti baru gitu. Jadi kita emang menjamin customer tuh pasti happy dan produk yang diterima itu udah pasti sesuai sama apa yang dipesan gitu. Tepat Berarti waktu dari juga. pelayanannya juga Betul. harus diperhatiin ya Betul, sebenarnya ya. iya. Terus kita juga mau ada bikin kayak website custom gitu ya Kak. Iya. Jadi kayak nanti kalau misalnya ada yang mau pesan birthday cake kayak gitu-gitu, mereka bisa custom sendiri lewat si website tersebut. Kayak mereka visualnya mau kayak gimana, nanti mereka yang kayak apa game-game dress up Oh gitu. Iya, lucu jadi kita kan? bisa ngedit sendiri nih, pengennya Iya. kayak gini, kata-katanya ini, terus ada kayak apa sih bentuk-bentuknya tuh stiker-stikernya Betul, apa gitu, Iya, kan bisa custom. betul. Iya, Custom, nanti pengennya gitu. Kita kerjasama paling sama anak digital Computer business science, innovation atau ya. computer science. Pengennya gitu karena Oke. kita kemarin ikutan lomba bisnis case, bisnis apa sih? Idea bisnis idea. Nah, itu tuh jurinya tanya kayak, kalian nextnya pengen bikin uniqueness apa? Terus kita dari kemarin kayak brainstorming kayak apa ya gitu, kayak yang kue-kue gitu. Terus akhirnya kepikiran apa bikin kayak gitu lucu kali ya gitu. Jujur ya, lagi aku Iya. tertarik sih sebenarnya karena kan biasanya tuh kayak datang ke tempatnya, Kak aku pengen ya dibentukin kuenya kayak gini, Ya, ada betul, tulisan betul. ininya. Iya. Tapi kalau untuk nambahin ornamennya kan kayak lumayan susah ya sebenarnya ya. betul. Nah di web itu kita bisa berkreasi sendiri. Bisa kreasi Iya. sendiri. Oke, keren. Nanti harus gue speechless sendiri soalnya. Iya. Jadi itu kapan kira-kira akan di launching? Mungkin sih. ada prosesnya kali ya, soalnya itu lumayan masih ide-ide aja sih Kak, masih kayak ya gambaran-gambaran kita pengennya seperti apa ke depannya. Paling masih fokus ke idea karena untuk lomba juga sih Kak gitu, di Agustus ini. Di Agustus ini. Nanti kalau memang ternyata lombanya udah beres, siapa tahu bisa terrealisasikan Betul, gitu ya sebenarnya. iya. Iya. Oke. Terus kalau aku mau tanya sama Angie deh. Ya. Dari segi brandingnya mungkin kamu akan lebih tenggelam lah ya kita bilangnya di sini ya. Apa sih strategi yang kamu bikin Angie untuk mempertahankan si brand kamu ini? Kalau dari awal tuh kita emang awal-awal pasti pakai link-link teman-teman dulu ya, Betul. link-link influencer, musisi gitu. Terus kebetulan memang mereka juga sangat-sangat pengen kolaborasi sama kita juga sih, dan kita juga senang juga karena mereka juga suka sama Oshimut. Terus paling kita sekarang ada di apa ya, e-commerce tuh apa aja? E-commerce tuh E-commerce sempat tuh- ada Shopee, cuman karena Iya. sempat keteteran jadi sekarang masih WhatsApp by order aja Jadi sih. Sekarang Oh, masih gitu iya, sistemnya. masih Iya. WhatsApp sama Instagram aja dulu gitu. Oke. Ketika kalian keteteran untuk iniin si produknya, bikin produknya itu apa yang dilakuin?
Nangis sih kak. Nangis. Nangis sih kak. Itu Gua nggak juga lain gitu nggak sih bukan sebenarnya. kalau keteteran nangis kak. Tapi ada yang bantuin gak sih atau kalian benar-benar pure berdua gitu bikinnya? Masih pure berdua sih kak. Oh jadi Berdua banget. menangis bersama ya? sama. Sampai kayak subuh gitu. Subuh masih produksi ya? Masih kalau bulan puasa itu rame banget kak. Itu Yang paling capek ramai apa banget. menu yang paling ramai? Waktu bulan puasa sih brownies sih buat kantor-kantor, hampers buat Oh, karyawan. hampers. Iya. Iya. Heeh. Nastar gitu-gitu ya? Iya, nastar gitu-gitu. Oke. Dari sejauh ini menu yang paling susah dibikin tuh yang mana? Kalau buat aku sih, kalau susah sih basicnya sama mirip-mirip. Sesuai resep masing-masing, tapi nastar tuh bulet-buletinnya mugumoh nggak? Kayak bulet itu bisa 5 jam kamu bulet-buletinnya Belum doang. lagi kalau misalnya bentuknya ada yang beda-beda Wah jauh nggak gitu bisa, ya. iya kan harus digramin, kayak harus ada sendok gramnya, harus sama persis bulet-buletnya, kalau nggak bisa masuk toples kak. Gitu, jadi tersiksa sekali tuh nastar itu. Belum lagi kualitas nastarnya ya. Betul. Selainnya kamu bikin sendiri. Setelahnya bikin sendiri, wah itu capek banget kan. banget emang. Apalagi aku lihat di TikTok ada yang bikin nastar bentuknya macam-macam. Mas nastar ada gambar-gambarnya, ada Doraemon apa. Iya. Aku pikir itu bikinnya berapa lama? Aku bulet-bulet aja kayak muak banget gitu. Ada yang bentukannya kayak rumah SpongeBob juga Iya, kan. itu gimana bikinnya? Bayangin pesen 5 toples jadinya sebulan kak keburu lebaran. Betul, bukan hampers lagi. Iya, gitu ya. bukan hampers Hampersnya bukan lagi. hampers lebaran ini aja lebaran haji ya. Iya, jadi lebaran haji kurban nanti. Oke. Tapi kalau Angie ngadepin mood Yosi yang kayak gini tuh gimana responnya? Sebenarnya sama aja ya kita tuh. Kayak maksudnya ya di bidangnya masing-masing tuh kadang kita juga sering kayak kesel, ih kenapa ya kayak gini gitu. Lebih ke nangis gantian aja. Jadi kalau Angie-nya nangis, aku kayak nggak apa-apa. Nanti kalau aku nangis kayak nggak apa-apa, bisa. Padahal kita berdua nggak bisa. Tapi sebenarnya enaknya di binus tuh apa ya, kita tuh jadi kayak bukan terpaksa dan terpressure Iya. sih, jadi kita kayak apa ya, kita jadi punya Belajar kesempatan untuk juga, belajar karena bener. mereka udah punya susunan tugas-tugasnya harus ngapain aja. Betul. Jadi ya apa Banyak teman-teman yang support juga. ya bisnis kita juga jadi makin berkembang aja gitu sih Kak. Iya. Terus tantangan terberatnya ketika bikin si Oshimut ini tuh apa sebenarnya? Ketika bikin dan menjalani Oshimutnya? Bikin dan menjalani itu sih kak mood aku, karena sebenarnya bisnis emang nggak boleh mood-moodan kak. Tapi kalau kan kita nggak bisa bohong kalau mood kita jelek ya. Iya. Kayak itu tuh nular ke kuenya. Aku nggak ngerti kenapa adonannya bisa jelek, kita aku nggak tahu, resepnya sama persis, semuanya sama. Emang sedetail itu ya? Iya, mereka tuh kayak adonannya harus disayang. Dia tuh kayak mereka tuh mengerti bahwa Harus pakai rasa. harus pakai rasa. Karena kalau misal bakers itu gak mood, itu pasti nggak tahu jadinya apa. Padahal SOP-nya sama, SOP-nya resepnya sama semua. gitu. Iya, cuman karena kita gak mood kali ya, mungkin jadinya nastarnya juga ikut gak mood gitu. Rasanya jadi nggak mood. Nanti yang makan tuh jadinya nggak mood gitu. Iya, jadi kayak yang tadinya mau mood kayak apalah ini gitu. Jadi Oshi aja nggak mood ya. Iya, Oshi aja gak mood. Oke. Terus kalau misalnya nih teman-teman Nantenayersnya kayak pengen pesan gitu kan, itu pesannya bisa lewat mana sih? Bisa lewat WhatsApp. Kita biasanya di WhatsApp sih Kak. Kalau Instagram bisa sebenarnya DM, cuman lebih enak detailnya di WhatsApp ya, karena ada linknya di bio. TikTok juga nanti kita paling bikin TikTok shop ya. Betul. Tapi sekarang masih belum sih, paling konten-konten aja. Terus menu-menunya, keterangannya semua ada di TikTok, konten-konten TikTok. Tapi kalau mau pesan di WhatsApp sih Kak. Di WhatsApp aja ya. Susah nggak sih untuk bikin bisnis dengan sistem PO gini? Karena kan ya ada juga yang kayak, kak kok nggak dibales sih chat aku? Nah padahal chatnya udah numpuk tuh banyak. Ada aja yang kayak Iya, gitu. ada aja Banyak sih. Kak, yang kayak Cuma- rewel. Betul. Cuman kalau dengan kondisi kita maksudnya masih kuliah, masih banyak tugas, apalagi tesis juga kan, skripsi. Jadi kayaknya PO itu paling masuk akal Kak, untuk dikerjakan sekarang. sih. Karena misal hari Minggu langsung kita bisa produksi banyak nih. Soalnya kalau tiap hari itu kan kita nggak bisa prediksi Iya. tiap harinya itu berapa orang gitu. Jadi paling kalau untuk sekarang PO sih gitu. Kecuali orderan yang besar. Nah itu bisa langsung. Misalnya kayak ada company kayak request 100 packs misalnya kayak gitu, barulah kalian ambil tanpa ada sistem Betul. PO Iya, gitu ya. betul. Itu Oh, sistem birthday. PO-nya gimana sih? Kadang ada tanggal-tanggal kita yang nentuin sih, kayak so far sekarang Bukanya kayak berapa gitu? iya kadang
oh moodnya tanggal segini gitu. Tergantung chefnya juga ya, bakernya juga ya. Tergantung mood chefnya. Oke. Terus jadi kalau misalnya memang ada yang pengen pesan tuh ada minimalnya nggak? Kayak misalnya aku mau pesan untuk acara kantorku minimalnya 20 gitu, ada minimalnya gitu nggak? Kalau untuk kantor gitu minimal kemarin di 10 sih Kak. Di 10, Iya. 10 pack. 10 pack, iya. Gitu. Itu bebas kayak misalnya aku pengen misalnya aku mau pesen nih 50 packs. Pengen 10 brownies, 10 nastar, 10 itu bisa nggak? Bisa, cuman per varian itu 10 Kak. Oh, per variannya 10. Iya, jadi misal brownies itu 10 tapi sama semua gitu. Nanti sisanya misal pesen 50, misal ada 5 varian itu boleh. Oh, 5 varian ya. Iya. Satu variannya itu per 10 packs. Iya, betul. Oke, baik. Nah, tapi kan maksudnya sistem PO ini tuh pasti ada kekurangan sama kelebihannya, ya kan? Boleh nggak sih kayak di-spill kekurangan sama kelebihannya tuh apa dari sistem PO ini? Paling kurangnya kalau buat sekarang kan mungkin karena kita PO-nya bisa 2 minggu sekali gitu. Kadang ada orang yang jadinya lupa buat pesan, lupa buat pesan. Cuman kalau misal lebihnya nggak ada produk yang waste jadinya. Oh, Karena kan enaknya iya gitu. udah tercatat gitu siapa aja yang beli, siapa aja yang pesan gitu. Paling banyak produksian berapa packs? Pernah di sehari. Kalau sekarang di 60 kalau nggak salah sehari. Sehari? Iya. Kalian berdua yang bikin? Iya. Yosi sih waktu itu ya pas Iya, lagi pas lebaran ya. heeh. Terus Angel yang kayak ngechatin market orang-orang balesin, ya, ya, balas-balasin, recap gitu recap ya. 60 dalam waktu sehari. Itu aku nangis Kak, itu kayak Aku juga nangis ya. aku nangis di samping-samping cookies itu. Itu kayak cookies yang udah jadi itu aku nangis di tengahnya. Terus kayak, sorry ya cookies, aku nggak maksud kok bikin kalian ikut sedih. Iya, Tapi kayak, emang aku capek. Ya aku capek banget gitu. Tapi pas nikmatin hasilnya lo kok enak gitu. Iya kayak pas lihat ini mutasi boleh juga yang besok mutasi. bisa nih besok 100 boleh. Merasa tertantang adrenalinnya Iya. ya sebenarnya ya. Iya. Tapi punya rencana nih setelah akhirnya masa inkubasinya beres ya kan, kuliahnya juga beres. Ada rencana untuk bikin kayak offline store-nya sendiri gitu nggak sih? Atau mungkin udah pernah bikin pop up store-nya? Belum Itu lebih sih. kayak ke event bazar, terus Iya, kemarin bikin benar. workshop gitu-gitu Iya. sih. Workshop tuh gimana maksudnya bikin workshop bikin kue atau gimana? Menghias kue. Kita Menghias kue. blind date Kak. Kita blind date. Ya Iya. ampun. Konsep workshopnya gak kenal satu sama lain yang hiasnya. Jadi cewek cowok gitu gak kenal. Jadi mereka tapi harus hias cupcake bersama. Itu kalian yang bikin sendiri? Iya. Iya, Dapat kita- idenya dari mana? Dari kita. Iya. Tiba-tiba aja gitu Tiba-tiba ya. aja. Kita collab sama ada secangkir temu Bandung, terus sama Pafni. Oh itu tuh Cupcake kalian yang juga. bikin. Iya. Ya ampun gemes banget. Tapi mungkin dari situ juga bisa jadi salah satu ini ya pilihan untuk ngembangin bisnisnya juga ya, Betul. strategi Benar. marketingnya Iya. sendiri ya. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal strategi marketingnya yang biasa kalian lakuin tuh apa sih sebenarnya? Kita lebih ke collab sama influencer sih Kak. Oh yang tadi biasanya. itu ya, influencer, musisi, KOL gitu-gitu Benar, ya. sama workshop kemarin tuh berpengaruh banget ya. Soalnya Betul. kayak sellingnya jadi naik banget. Terus orang-orang jadi banyak yang tahu juga dari Instagram karena kan collab sama secangkir temu juga lumayan itu. Terus iya sih yang paling berpengaruh yang influencer Kak. Iya. Influencer sama kolaborasi gitu Iya, ya. kebetulan Angel kan ada teman-teman influencer banyak Betul, sekali. betul. Kebetulan Iya. baik-baik banget temennya pada mau nyobain juga sekalian ngepromosiin, bantu ngepromosiin. Terus di situ lumayan sih banyak peningkatan, di situ lumayan ya kayak Iya lumayan, ada Cut pesanan terus. banyak. Ngelihat mutasinya lumayan ya. Iya kayak Lumayan. boleh juga. Wow, enak banget nih cuannya. Gitu, pas dikerjain kayak Itu kayak, capek. gitu. Oke. Tapi ada rencana untuk bikin offline store ya? Kepikiran gak sih? Kayak bisnis ini kita seriusin sih yuk. Kak, kalau misal ada modalnya, ada kesempatannya dan memang passionnya, memang jalannya di sini, mungkin akan diteruskan. Cuman kita doakan saja semoga. Amin. Iya. Semoga ya dilancarin Iya, aja ya bisnisnya betul. ya. Heeh. Iya. Cuman kan tadi kan dari kolaborasi, terus sempat kolaborasi juga sama secangkir temu. Ada nggak sih kayak lebih
kriteria mungkin yang aku bilang kriteria sendiri untuk kolaborasi sama brand gitu. Ini kayaknya cocok sama gua, ini enggak, ini cocok. Ada nggak sih? Atau kayak untuk saat ini sih semua brand kita coba dulu aja. Kita nyobain semuanya sih ya. Dan Iya. itu jadi kita tahu juga pasar-pasarnya. Terus mungkin kita lebih kayak ke bukan brand sih, kalau lebih kayak ke individu aja. Ke musisi, influencer yang suka nge-review makanan gitu-gitu sih Kak. Oke. Terus kalau untuk produknya sendiri, tadi kan ada Fudgy Brownies, terus ada browniesnya, brownies yang rapi itu ya kata kamu ya tadi. Iya itu Fudgy Brownies juga, tapi bedanya nggak dipotong-potong aja sih Kak. Oh, Iya, kalau jadi Fudgy kayak yang Brownies kan rapi, satu iya kan toples, satu toples banyak gitu. kotak-kotaknya Iya, gitu. tapi kalau biasa kalau misal parents tuh mereka maunya ya satu whole si browniesnya itu gitu. Terus Nggak mau ditata dengan dipotong-potong rapi, nggak mau dipotong-potong. Justru soalnya buat ngasih kan, biar kayak lebih klasik dan kayak lebih wah gitu. Iya. Lebih baru lah, fresh from the oven gitu Iya ya. kayak Iya, oh ini nggak betul. dipotong-potong, nggak di-share sama orang-orang gitu. Terus ada apa lagi brownies? Terus Kue kering kayak Nastar. nastar Itu dan kalian terima teman-temannya. Kenapa? keju, nastar, terus yang gitu-gitu Iya terima? iya yang kayak Nutella almond gitu-gitu, pokoknya kue kering macam-macam gitu lah Kak. Oke, wah ada Nutella juga. Bentar Iya. lagi kayaknya bikin ini ya, Lotus sudah ada. Lotus ada. Oh ada juga. Iya, Lotus Iya, ada. iya. Iya. Terus apa lagi? Cookies sih. Cookiesnya ada berapa varian? Cookiesnya dulu tuh ada 8 Kak. Waktu kayak pas konsep Osim tuh masih lucu-lucu. Jadi cookiesnya warna-warni. Jadi kayak ada yang rasa ubi, terus ada yang rasa Oreo gitu-gitu. Tapi Warna sekarang maksudnya kayak hijau, biru gitu-gitu. Oh iya. Gemes banget. tapi karena ganti konsep, jadi kita balik ke klasik lagi aja. Cuma ada matcha sama original kalau sekarang. Sekarang dark ada matcha coklat. sama original. Betul. Matcha kan berarti pakai powder matcha. Lagi kesusahan gak sih nyari powder matcha? Lebih ke mahal sih Kak. Iya, kalau susah sih enggak, cuman mahal. Emang jadi ngaruh ya, naik ya harganya? Iya, HPP kan kita kalau misal dinaikin salah, kalau dinaikin nanti customernya kayak harganya, kok customer tiba-tiba salah." naik. Iya, tapi kalau misal nggak dinaikin kok boncos ya gitu. Oh emang powder matcha lagi naik-naiknya ya? Nggak naik juga mahal Kak. Oh emang sebelum sekarang happening tuh emang mahal? Emang mahal Kak, iya. Terus Jadi pakai grade-grade gitu kan dia ya? iya, cuman kita aku tuh waktu itu per 100 gram aja kena di 50.000 kalau nggak salah. 100 gram? Iya. 100 gram itu buat berapa kue? Buat berapa cookies? Karena kan sedikit ya Dikit 100 sih, gram. iya dikit kok, cuman segini. Terus habis itu kalau misal kita beli yang sekarang matcha yang 500 graman, yang 1 kiloan itu udah hampir 500.000. 500.000, iya, Iya itu mahal banget. Gila, itu kayak gitu. Tapi menu yang paling best sellernya apa malah? Brownies sih ya, entah kenapa aku pernah nggak adain brownies ini karena bikinnya capek menurut aku, dan lebih ke nyuci piringnya capek Banyak Kak. ya? Banyak dan coklat kan Iya, tuh kan lebih nempel. nempel. Terus sempat gak adain tapi orang-orang kayak ada lagi browniesnya, ada lagi. Ujung-ujungnya aku udah cobain jual cheesecake dan lain-lain, yang laku brownies lagi gitu. Tapi emang enak banget Kak. Oh iya? Ya harusnya Iya, kita enak bawa banget. ke sini. Nanti kita PO next ya? time, iya. Boleh ya, boleh ya. Boleh dong, Tapi penasaran kalau aku nih kalau sama si misalnya brownies nggak mau ini. PO juga bisa ini kok, bisa pesan langsung di secangkir. Jadi kita nitipin juga. Oh, jadi bukan collab untuk kayak collab si workshopnya doang, tapi memang Enggak, kalian itu ada produknya konsinyasi juga. juga. Jadi bisa langsung makan juga di sana, Betul. ada menunya. Itu tuh khusus brownies saja atau cookies Ada juga cookies sama brownies Kak. Ada cookies sama brownies. Tuh, Niners ya, kalau misalnya kamu pengen cobain brownies dan cookies dari Oshimut, kamu langsung datang aja ke secangkir. Betul. Gitu. Sebenarnya ya kan. Terus resepnya itu dapetnya dari mana? Kamu pernah belajar? Pernah ikut kelas juga. Pernah ikut kelas? Tapi ya beberapa kali doang. Terus habis itu sama suka nonton dan nyoba-nyoba aja sih yang mana yang paling enak di lidah aku. Dan fun fact aku gak suka manis. Jadi kalau nyobain bisa tuh aku gitu cuma ya? bisa cuil doang. Gak bisa, aku gak bisa nggak suka nyobain. manis. Iya, aku gak bisa nyobain cookies aku, brownies aku gak bisa. Jadi aku bawa yang udah jadi ke teman-teman aku kayak Iya, ke ke Angel kayak teman-teman. cobain, enak gak? Kalau misal menurut mereka enak, oh enak
Tapi kalau aku nggak bisa ngerasain, aku ngerasanya semuanya nggak enak. Kalau di mulut sama aku, aja gitu. iya kayak gula aja di mulut aku. Jadi aku tuh emang nggak bisa minum manis. Kayak minum minuman kayak es teh manis gitu, aku kurang bisa. Kalau misal harus minum es teh manis, pasti harus ada air putih lagi. Oh. Dia tetap seret gitu Terus loh kenapa rasanya. kamu mau jadi seorang baker kan maksudnya baker tuh rata-rata manis ya. Iya. Walaupun memang yang asin tuh ya kayak croissant yang gitu-gitu kan. Nah ini tuh semua menu kamu manis. Iya, dan aku ke Angel kan ada Angel. Iya, di sini Jadi kamu gue enak lagi. ya. Iya, iya. Aduh kayaknya ini kurang ini deh. Iya, jadi orang-orang yang kayak kurang ini deh, sekarang kurang ini. Karena aku cuman bisa nyobain kayak cuman dikit banget, karena di mulut aku semuanya sama. Oke, tapi berarti memang dari awal kamu bikin tuh kamu tentuin sih resepnya ini berapa Betul, gram, ini berapa iya. gram. Yang menurut kata orang tuh enak. Iya, dan Standarnya kayak seperti kalau apa. misal bilang kurang tambahin ini, nah aku tambahin gramannya gitu, dan kayak ya udah aku ulang-ulang aja gitu kayak yang kira-kira menurut orang paling oke tuh yang mana sih gitu. Karena terus juga dari zaman sekolah emang suka baking, dan yang makan orang-orang rumah doang, akunya enggak. Oh ada penjual seperti itu ya, unik loh. Unik banget, biasanya kan ada yang kayak aku pengen bikin clothing line karena aku suka fashion misalnya kayak gitu ya. Justru kamu tuh memang suka bakingnya aja, tapi Bener. nggak suka makannya. Nggak suka, iya. Kalau Angie emang suka makan manis atau Aku gimana? suka, aku kan kalau misalnya makan nasi padang gitu harus sama coklat. Apa sih? Ini tuh gimana sih dua orang Kayak ini? gitu kan sumpah. Tolong. Dia Emang suka makan gitu. nasi padang di sampingnya Harus ada coklat. Iya, kalau Maksudnya nggak gimana bisa. kamu nyuap bareng sama coklat atau gantian gitu, jadi Gantian kayak sih. jadi Makan suapan ini. nasi padang dulu Nasi terus padang terus coklat gitu. Enggak cuma nasi padang, misalnya makanan apa yang berat gitu atau asin, aku harus ada makanan manisnya. Iya, dia pernah makan brownies aku sama sushi, Kak. Sumpah aku nggak bohong ini. iya ya. Iya. Ya macam-macam waktu lah itu. Kak. Aku nggak bohong kalau ini aku beneran juga shock. Iya. Emang gitu. yang satu adik manis, yang satu nggak adik manis nih. Iya. Iya berarti kalian klop lah, klopnya karena itu ya. Jadi dia yang suka bikin, yang suka makannya si Angie gitu sebenarnya. Kesannya Makan hapus sushi banget. pakai brownies tuh, kita dulu ya, gue mencerna dulu rasanya gimana sih Ji. Coba tolong dideskripsiin rasanya gimana. Enak sih, kayak gimana ya, kayak aku tuh nggak bisa kalau lidahnya ngerasain asinnya doang gitu loh Kak, harus stabil, harus sama manis juga. Kalau enggak, aku tuh kalau makan asin ngerasanya harus manis karena kalau enggak masih lapar. Jadi harus manis juga gitu. Jadi udah kenyang gitu. Dia diem-diem ngeluarin brownies kan dari tas, kayak dikeluarin. Terus aku nih ngapain? Makan bareng. Gitu kayak ayam geprek sama apa? Roti bakar keju, Kak. Itu ngomong di kantin Binus itu. Di bawah di SB, teman-teman. Itu kalau anak Binus pasti tahu kantin SB. Dia makan ayam geprek sama roti bakar keju. Itu kayak wow. Enak banget. Kau pernah nggak eksperimen gitu Ji, dicampurin gitu? Enggak sih, kalau Di campurin suapannya enggak sih sama Kak. gitu. Enggak, kalau campurin aku masih gele gitu. Tapi kalau kayak orang-orang kan sukanya mungkin kayak kentang goreng sama sama es es krim. krim. Kalau Nah, gitu itu aku masih masih- better ya. Iya itu mah Iya. aku juga masih makan gitu. Iya, aku lebih dari itu sih. Kamu lebih Lebih dari itu Dia sih. nyuap ayam geprek dulu sekali, abis itu udah masuk mulut nyuap si roti bakar keju itu. Ya, gantian gitu. sistemnya. Oh sistemnya, Sistemnya. ada sistemnya Iya. ya kalau mau makan. Unik ya mahasiswa Binus ini ya. Baik. Oke. Itu resep suaranya bagus loh, Kak. Oh iya benar. Iya, kakak cobain suara kakak langsung bagus. Rider soalnya rider. Iya, baik ya. Jadi kalau kamu mau jadi musisi kayak Angie ya, suaranya bagus, Betul. coba sistemnya makannya gitu. Habis makan sushi, makan browniesnya Oshimut gitu ya. Iya. Nanti habis makan nasi padang, makan cookiesnya Oshimut gitu aja. Kalau bisa makin bagus diaduk. Kayak diaduk gitu. Iya. Aduh, gila ya. Gue baru tahu ada orang kayak gitu. Sumpah sih kamu unik banget. Tapi bagus sama saya, berarti kalian tuh sistem timnya tuh kompak gitu, yang satu suka Iya sih, baking, so yang far satu alhamdulillah. suka nyobain gitu. Iya. Oke. Tapi kan balik lagi tuh, tadi kan sistemnya sistem PO. Ada nggak sih, pernah nggak sih misalnya kayak kamu udah bikin nih cake-nya udah banyak nih bikinnya, terus tiba-tiba ada orang yang cancel gitu? Biasanya mereka udah payment duluan sih, Kak, gitu. Jadi kita meminimalisir cancel juga. Jadi angus aja gitu. Jadi kalau misal mereka cancel,
uangnya udah, udah masuk, uangnya. angus, ya udah kayak produknya mau misal dia bilang produknya terserah mau dikemanain, ya udah kita kasih. Ada tapi yang gitu. So far belum ada sih Belum Kak. ada Ya ya, biasanya iya. kalau misal udah PO udah pesan udah bayar pasti mereka pengennya produknya sampai ke dia gitu. Ada nggak sih customer paling random gitu? Random ya. Ada, itu fans Random. gue. Iya, itu fansnya Angie. Ini tuh Kenapa? Sumpah Kak, wah aneh itu banget. udah beberapa kali banget Kak random ini aku sampai kayak gitu. Bukannya gimana ini maaf ya fansnya Angie, bukannya aku benci kamu, bukan. Tapi pesanan kamu susah Iya bikin pesanan ya, gitu. aku banyak dan kayak dia tuh suka yang kayak gini nanya waktu lebaran. Brownies kita pas lebaran cuma ada satu varian Kak, bayangin satu varian berarti apa rasanya satu. Iya. Dia nanya gini, yang disukain sama Kak Angie yang mana? Aku bales, maaf ya Kak, tapi kita cuma ada satu varian, yang mana Kak Angie berarti suka dong. Terus dia bilang, yang mana aku mah maunya yang disukai Teteh Angie aja. Aku bilang lagi, iya kakak, brownies kita cuma satu varian di bulan ini. Iya. Terus saya lagi, jadi yang mana kak? Aku pengennya Teh Angie yang jawab, Teh Angie yang bilang kalau dia sukanya apa. Aku kayak, tolong, saya tidak ada waktu untuk balesin chat ini doang gitu. Ya jadi dia tuh suka kayak mikirnya yang balas tuh selalu aku. Iya. Padahal kita ada admin lagi Kita ada sebenarnya. admin lagi. Oh, sebenarnya ada admin lagi. Iya. Cuma aku kayak lihat. Terus udah gitu suka request misal di waktu itu jualan cheesecake. Dia Iya. request apa ya? Soal Angie juga Love Angie Forever. Minta Oh, pengen ditulis ditulisin. ada Iya, minta ditulisin ditulisin di cheesecake-nya. Aku bingung kayak di cheesecake itu tidak untuk dihias gitu loh kak. Iya, Aku kan bingung. lembek ya. Iya keras sih kak, cuman kan ya udah burn cheesecake ya originalnya kayak gitu aja gitu. Oh, atasnya. Atasnya Dia pengen mintanya tulisin. ditulisin, sedangkan cake-nya itu cuman diameter 10 cm. Aku bingung. Mini-mini ya Mini tulisannya. tulisannya tuh akhirnya aku tulisin di kertas, dia minta fotoin juga. Terus dia minta kayak tiap acara Teh Angie-nya ada atau enggak. Tapi benar, dia tuh pesan itu untuk dia sendiri atau malah dikasih ke Angie? Untuk dia Enggak, buat sendiri. dia sendiri Cuman dia sih. tuh kayak ngerasa ini Angie yang buat gitu. Jadi kayak wah gitu. Itu pelanggan setia dong. Ya tapi support sih, makasih. Iya, Kayak masa makasih kita loh. selalu, Iya, selalu makasih. apa berterima kasih sama Makasih, iya. mereka yang Cuman mau beli. brownies itu rasanya cuma satu loh waktu lebaran tuh. Tolong ini ditanya kesukaan Teja yang mana? Ya udah pasti yang itu kak. Karena cuma satu. Aduh bener. Tolong ya di notes ya. Nanti kan di Instagramnya Oshimut juga kan ada ya pilihan menunya. Iya. Jangan cari yang Angie paling suka karena semuanya pasti Angie suka. Betul. Semuanya suka. Jual. Iya. Pertama Angie yang jual, kedua Angie yang tester. Betul, iya. Bener Jadi kan? kalau bisa sekarang call kita dan borong semuanya. Borong semuanya betul, Iya. betul. Tapi kepo dong harganya tuh mulai dari berapa sih? Start from 25.000 aja sih yang cookies. 25.000 yang cookies. Itu cookies tuh dijualnya persatuan kah? Persatuan kurang lebih beratnya 100 gram sih, lumayan. Oh, jadi lumayan agak gede gitu ya si Gede cookiesnya. dan itu kenyang banget kalau makan satu itu karena gede ya kita. Iya. Oh, oke. Mulai dari 25.000. Kalau veggie brownies-nya 40.000 sih. 40.000. Oke, masih affordable banget Tante Niners-nya ini mah affordable parah ini mah ya. Pantesan fansnya Angie suka ngeborong ya kan? Betul, Harganya masih bener. terjangkau gitu. Tapi ada nggak sih kayak misalnya gue pengen jadi reseller gitu, itu masih bisa nggak sih atau gimana? Atau sempat ada? Dulu tuh waktu awal-awal sebelum masuk inkubator ini ya, waktu aku juga di tahun 2023 gitu, ada yang pernah nanyain. Cuman kayaknya nggak jadi. Paling jadinya sekarang ini tuh paling banyak konsinyasi gitu. Kayak titip jual di kafe gitu aja sih. Iya. Sekarang baru ada di Secangkir Temu. Sama dulu sempat di Kopi Warga, cuman udah enggak sih. Udah enggak. Oke, berarti kedepannya mungkin akan collaboration dengan beberapa brand lagi gitu Betul. ya. Iya. Terus kalau hampers itu mulainya dari berapa sih? Hampers kemarin itu untuk yang brownies yang ukurannya lumayan besar ya kak, dengan ada hiasan-hiasan M, itu. ada L, ada gitu ya ukurannya. Lebih ke Diameter? isinya, Oh, diameternya sama, tapi lebih ke topping-toppingnya. Biasanya kan ada yang kayak Cadbury kita nyediain, Atasnya dikasih gitu ya, almond iya, gitu kayak kan. almond, terus lotus. Nah itu harganya balik lagi ke topping yang mereka pilih gitu. Oh, oke. Berarti bisa custom juga sebenarnya ya? Bisa yang 60 piece itu dia custom, dia maunya seperti ini gitu. Oke, minimal di 60 piece. Enggak, kalau misal custom gitu di 10 sih. Di Cuman 10. kebetulan waktu Oh, itu dia ada mintanya orderannya 60, 60 iya. gitu.
Oh lumayan ya. Iya. Bikinnya ya 60 tuh 60 packs. Iya 60 jar Yang gitu ya. Jar yang Iya. Iya packagingnya tuh kayak jar gitu kan. Iya, heeh. 60 Oke jar oke gitu. oke. Kepo dong. Harapan kamu untuk Oshimut di 1 sampai 2 tahun ke depan tuh apa sih? Mungkin kalau dari aku sendiri pengennya ya penjualannya lebih naik lagi, lebih dikenal orang-orang juga, terus banyak orang yang lebih bisa cobain, sama akunya lebih konsisten lagi untuk open PO-nya atau mungkin bisa restock tiap hari nextnya. Harus dong. Iya, kalau misal kita udah lulus apalagi Iya. bisa fokus ke situ gitu. Kalau dari Angel? Kalau aku sih ya pastinya konsisten. Terus aku pengen Oshimut nanti bakal banyak karyawannya ya, sama yang penting bakernya nggak cuma Yosi sih, kasihan banget itu sih Kak. Ya itu sih. Berarti ada niatan untuk nambah karyawan lagi ya. Pasti sih. Sebenarnya ya. Oke, kita doain aja semoga lancar-lancar ya kan. Amin. Terus dari mulai bikin cookiesnya, terus jualannya pokoknya lancar-lancar Amin, aja ya. amin, terima kasih. Ada niatan buat nambah ini gak sih varian menu dari Oshimutnya? Oh pasti kalau itu. Pasti ya? Kalau nextnya mungkin kita udah nggak terlalu sibuk, terus juga udah aman semua dari skripsi kita, tesis kita juga, dan tugas-tugas dari kuliah juga. Mungkin kita udah berani buat tambahin varian. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya yang kepegang baru itu. Baru gitu, itu ya. iya. R&D-nya berapa lama sih? R&D-nya lumayan dari 2023 baru fix itu di 2024 ya. 2023 tuh baru nyoba-nyobain ke teman-teman gitu, suruh cobain gitu. Jadi mungkin ada setahunan gitu cobain. Untuk semua varian ini Iya, kan? untuk semua varian ini, terus juga ikut kelas-kelas baking juga kayak gitu. Oh, oke, lumayan perjuangannya Niners ya. Tapi aku jadinya penasaran, apa sih yang pengen kamu tim Oshimut nih sampein untuk Niners yang memang pengen mulai usaha, tapi masih takut nih, masih kayak aduh maju mundur, apa yang pengen disampaikan? Kalau dari aku gak apa-apa, mulai aja dulu. Kalau misal worst case-nya bisnis yang gak jalan, at least itu bisa jadi pelajaran kamu ke depannya, bisa bikin bisnis yang lebih baik lagi dari hari ini gitu. Tuh, kalau dari aku sih yang penting konsisten sih Kak. Soalnya konsisten tuh kunci dari semua yang kita lakuin. Terus menurut aku coba dulu aja. Ya benar sih kalau misalnya nggak sukses ke depan atau gimana, yang penting udah ada pengalaman tersendiri. Even misalnya nanti kita bakal kerja di tempat orang lain, kita punya pengalaman bikin bisnis sendiri. Betul. Iya. I'll try my best aja lah ya Betul. untuk customernya sendiri atau untuk si bisnisnya Iya, juga betul. gitu ya. Iya, Kak. Oke deh, boleh terakhir dong ajakin Niners-nya buat beli Oshimut ini, bisa di mana dan bisa open PO-nya kapan? Oke, kalian bisa langsung cek aja di IG osimut.official. Di situ kalian bisa lihat tanggal-tanggalnya, nanti kita bakal update di Instastory seperti itu. Ya, jangan lupa follow Oshimut Ya, jangan lupa TikTok follow sama di Instagram. TikTok sama Instagram. Thank Bye you. bye. Thank you teman-teman Oshimut sudah main-main ke sini. Terima kasih banyak juga, Banyak Kak. juga Kakak. Fansnya Angie jangan lupa pesen lagi ya. Ya, jangan lupa. Jangan lupa ya. Borong, iya. Tapi jangan request yang aneh-aneh. Siapa tahu nih soalnya fansnya Angie Kasihanilah pasti saya, kasihanilah saya. Siapa tahu nanti ada yang tiba-tiba gitu kan, gara-gara tahu nih Angie suka makan manis sama asin. Kak tolong dong bikinin brownies tapi toppingnya ikan lele misalnya. Ya Allah, brownies lele. Iya. Wow. Tapi khusus buat fansnya Angie aja ya. Iya, khusus dibeli ya brownies lele. Ya, awas kalau enggak. Ntar beneran keinspirasi loh. Iya. Repot kitanya. Ya udah, terima kasih banyak Yosi Angie Makasih sudah main-main banyak, kesini. Kak. Sorry banget kalau ada kurang-kurangnya ya. Aku mah doain semoga bisnisnya lancar aja gitu ya. Amin. Amin. Jadi jangan lupa untuk beli si Oshimutnya, cek aja Instagram dan TikToknya ada di oshimut.id gitu ya. Betul banget. Saya bertemu di MBU selanjutnya. Memang betul.